Gusti Yesus tresno kula. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kau lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Retno. Selamat hari Minggu. Ya, selamat beribadah juga. Hari ini kita jumpa lagi di mana? GKI High Kid. Ayo anak-anak, semuanya boleh bangkit berdiri atau duduk aja. Kita boleh siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Kita akan pujikan satu buah lagu, Bapa ku datang padamu. Sikap berdoa semua ya. Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih kanugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, syukur atas kebaikan-Mu. Kita pujikan sekali lagi dengan sikap berdoa. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, syukur atas kebaikan-Mu. Mari anak-anak kita bersama-sama berdoa, tundukkan kepala dengan sikap berdoa, ikut Ibu Retno berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, selamat pagi. Hari ini kami boleh datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin memuji nama-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami boleh memuji nama-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak kalian boleh berdiri. Sekarang Ibu Retno mau mengajak kalian ya memuji nama Tuhan. Dengar dia panggil nama saya. Kenapa Ibu Retno pilih lagu ini? Karena Ibu Retno yakin anak-anak yang berada di depan Ibu Retno yang sudah siap mau bersekolah minggu, sudah siap mendengar panggilan Tuhan. Mari kita nyanyikan. Dengar dia panggil nama saya. Berdiri ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu,
sekali lagi. Sama-sama masih tetap berdiri. Ayo kita nyanyi. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke anak-anak, semakin kita dekat sama Tuhan Yesus, semakin kita sayang sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga sayang sama anak-anak. Mari kita pujikan satu buah lagu ya. Kita mau mendaki-daki. Kita mau pujikan satu buah lagu, Ku daki-daki. Siap masih tetap berdiri? Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita nyanyikan sekali lagi. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Wow, anak-anak, Bu Retno jadi terengah-engah ya menyanyinya. Ku daki-daki gunung yang tinggi, turun lewat gunung. Nah, kenapa tadi Bu Retno menyanyikan lagu itu? Karena biasanya anak-anak sekolah minggu selalu bersemangat untuk memuji nama Tuhan. Nah, sekarang kita akan menyanyikan satu buah lagu lagi. Ini lagunya bagus anak-anak. Lagu ini isinya mengajak anak-anak untuk pergi ke sekolah minggu. Jadi rumah kita nantinya bukan di bumi ini, tetapi di sana loh. Di mana? Di sorga, di rumah Tuhan Yesus. Ayo kita nyanyikan ya lagunya ya. Oke, masih tetap berdiri. Rumahku bukan di sini, bukan di bumi ini, tapi ada di sana, di rumah Bapa di sorga. Ayo teman-teman, berdoa setiap hari, baca firman Tuhan, pergi sekolah minggu. Oh, 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 ayo teman-teman, siapkan dirimu,
sekolah minggu. Sekali lagi kita pujikan. Rumahku bukan di sini, bukan di bumi ini, tapi ada di sana, di rumah Bapa di sorga. Ayo teman-teman, berdoa setiap hari, baca firman Tuhan, pergi sekolah minggu. Oh, 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 ayo teman-teman, siapkan dirimu, mari kita ke sekolah minggu. Oke, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Anak-anak semangat sekali ya. Ibu Retno lihat kalian bersemangat memuji nama Tuhan pada pagi hari ini. Memuji nama Tuhan sudah. Ayo, sekarang kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Siapkan tempat persembahannya. Dan kita akan pujikan lagu Beri Syukur. Beri syukur, beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi ya, kita pujikan ya. Beri syukur, beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Oke, anak-anak, sekarang kita akan berikan persembahan kita untuk Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, ikut Ibu Retno berdoa. Bapa yang baik, terima kasih pagi hari ini kami boleh memuji nama-Mu dengan baik, dengan penuh sukacita yang berasal daripada Tuhan. Tuhan, kami juga sudah mengumpulkan uang persembahan kami. Berkatilah persembahan yang sudah kami berikan, supaya persembahan ini boleh memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kalian siapkan buku Alkitab kalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan satu buah lagu. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi kita pujikan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh.
baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, baik anak-anak, karena kita tadi sudah memuji nama Tuhan, kita sudah berikan uang persembahan, mari siapkan hati kita, buka pintu hati kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik, salam GKI, hai kids. Kita tadi sudah menaikkan pujian bagi Tuhan dan saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari adik-adik kita mohon pertolongan Tuhan untuk kita dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan. Mari sikap doa yang baik, lipat tangan tutup mata, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kami boleh menaikkan pujian bagi Tuhan, biarlah itu menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, tolong kami Tuhan agar kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pernahkah adik-adik mengalami hal seperti tayangan berikut ini? Can Naomi hold you? Ya. Mama. Ayo, siapa di antara kalian yang pernah cemburu atau marah kalau papa dan mama lebih memperhatikan anak lain? Ketika mama menggendong anak lain atau ketika papa memperhatikan dan memberikan hadiah yang bagus kepada anak lain selain dari kalian. Sepertinya kita tidak rela ya adik-adik, kalau papa dan mama kita menyayangi atau lebih sayang kepada anak lain selain kita anaknya sendiri. Buat kita, mama dan papa adalah milik kita dan mereka tidak boleh menyayangi anak lain selain kita anaknya sendiri. Nah adik-adik, perasaan seperti inilah yang juga kira-kira dirasakan oleh Allah. Allah mengasihi umatnya dan Allah tidak rela kalau umatnya, anak-anaknya beralih daripadanya dan sujud menyembah kepada yang lain selain Allah. Mari adik-adik kita buka Alkitab kita dari Ulangan pasal yang ke-11 ayat 16. Ulangan pasal 11 ayat ke-16. Yuk kita baca bersama-sama. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada ilah-ilah lain dan sujud menyembahnya. Nah adik-adik, dari ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, kita mengetahui bahwa Allah mau kita jangan terpujuk atau termakan rayuan untuk kita meninggalkan Allah di dalam Tuhan Yesus dan berganti percaya kepada yang lain seperti pada patung atau benda-benda atau berhala lainnya. Sekarang kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Satu, kerajaan Israel Utara, yaitu kerajaan Israel dengan rajanya Yerobeam yang sebelumnya adalah rakyat biasa yang kemudian diangkat Allah menjadi raja. Dan satu lagi kerajaan Israel Selatan, yaitu kerajaan Yehuda dengan rajanya Rehabeam. Dia adalah anak dari Raja Salomo, keturunan Daud. Hati Raja Yerobeam selalu gelisah dan tidak tenang adik-adik. Ia sangat khawatir bila rakyatnya kembali kepada kerajaan keturunan Daud yang sebenarnya, yaitu kerajaan Yehuda.
Apalagi di Yehuda ada kota Yerusalem, di mana di sana terbangun bait Allah. Bukankah orang Israel sudah terbiasa datang ke bait Allah untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Yehova? Yerobeam berkata dalam hatinya, "Gimana ini? Rakyatku suka datang ke kerajaan sebelah untuk beribadah. Nanti kalau mereka mau kembali ke kerajaan sebelah, bagaimana? Bisa-bisa aku ditinggalkan dan dibunuh oleh mereka." Raja Yerobeam memikirkan cara agar rakyatnya tidak perlu lagi datang ke Yerusalem untuk beribadah dan menyembah Allah. Lalu Raja Yerobeam membangun 2 patung anak lembu jantan yang terbuat dari emas. Ia menyuruh seluruh rakyatnya untuk tidak lagi beribadah di rumah Allah di Yerusalem, tetapi sujud menyembah kepada patung emas anak lembu jantan itu. Adik-adik, mengapa anak lembu ya? Karena pengaruh bangsa-bangsa kafir yang percaya bahwa dewa-dewa akan berwujud lembu kalau mereka datang ke bumi. Orang Mesir percaya kepada lembu bernama Apis yang dipercaya sebagai perwujudan dewa. Itu sebabnya Harun ketika diminta untuk membuat Allah bagi Israel, membentuknya dengan bentuk lembu. Baik Harun maupun Yerobeam sama-sama jatuh ke dalam penyembahan berhala karena mereka tidak mendengar firman Tuhan. Adik-adik, tidak seorang pun dapat melihat Allah kalau bukan Allah sendiri yang mengizinkan dirinya untuk dilihat oleh manusia. Tanpa pernyataan diri Allah, maka kita hanya bisa menebak-nebak, mengira-ngira bagaimana ya rupa Allah itu. Setiap bentuk yang dibuat oleh manusia untuk menggambarkan Allah dan manusia menyembahnya merupakan hal dan perbuatan yang menghina kemuliaan Allah. Masa Allah digambarkan seperti binatang? Atau Allah diwujudkan menjadi seperti patung campuran manusia dan binatang? Wah, itu tidak boleh adik-adik. Yerobeam yang telah diangkat Tuhan menjadi raja, segera setelah itu Yerobeam meninggalkan Allah. Dan karena berusaha agar rakyatnya tidak meninggalkan dia, maka ia pun mengajak pula rakyatnya untuk meninggalkan Allah. Raja Yerobeam menaruh patung emas anak lembu jantan itu di kota Betel dan di kota Dan. Ia menyuruh rakyat untuk menyembah kedua patung itu, tidak perlu datang ke Yerusalem lagi. Ia bahkan mengangkat imam-imam bukan dari orang Lewi untuk melayani kuil-kuil penyembahan yang didirikannya. Yerobeam juga membuat suatu hari raya keagamaan agar orang merayakannya di kuil. Rakyat mengikuti semua perintah Raja Yerobeam. Mereka tidak lagi menyembah kepada Allah, tetapi kepada patung-patung penyembahan. Mereka pun sudah tidak beribadah lagi ke rumah Tuhan, tetapi ke kuil-kuil penyembahan dewa-dewi. Hati Tuhan menjadi sangat sedih. Umatnya telah meninggalkannya dan mencari Allah lain untuk disembah. Pada hari perayaan, Raja Yerobeam mempersembahkan kurban di mezbah. Ketika ia sedang berdiri tangga mezbah, datanglah seorang nabi yang diutus Tuhan. Nabi itu berkata dengan suara nyaring, "Inilah tanda ajaib yang akan Tuhan berikan. Mezbah itu akan pecah dan abunya berhamburan." Raja mendengar itu, mengangkat tangannya dan menunjuk nabi itu sambil berkata, "Tangkap dia!" Loh, sekejap tangan raja tidak bisa ditekuk kembali.
Mezbah di depannya juga pecah, abunya berhamburan, persis seperti yang dikatakan nabi itu. Raja Yerobeam terkejut. Ia sadar Tuhanlah yang melakukan itu. Segera ia memohon kepada nabi itu untuk memohonkan ampun kepada Tuhan. Tetapi sayang adik-adik, setelah Yerobeam tangannya pulih, dia tetap masih menyembah Allah lain dan menyuruh rakyatnya beribadah kepada patung itu. Adik-adik, mari kita menghafal ayat hafalan kita hari ini yang diambil dari firman Tuhan yang kita baca tadi. Dari Ulangan 11 ayat 16. Yuk kita sama-sama menghafalkannya. Ulangan 11 ayat 16. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada ilah-ilah lain dan sujud menyembahnya. Sekali lagi adik-adik, Ulangan 11 ayat 16. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada ilah-ilah lain dan sujud menyembahnya. Adik-adik, mari kita berjanji kepada diri kita untuk terus percaya kepada Tuhan Yesus, untuk terus percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus. Jangan kita meninggalkan Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Jangan kita berganti percaya dengan menyembah yang lain. Jangan kita membuat hati Tuhan Yesus sedih karena kita meninggalkannya. Nah adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan pada hari ini. Mari kita tutup ibadah kita di dalam doa. Semua sikap doa yang baik. Tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, kami mengucap syukur karena Engkau sangat mengasihi kami. Engkau mau kami hanya percaya, mengasihi dan menyembah-Mu. Untuk itu Bapa, tolonglah kami agar kami terus percaya kepada Engkau di dalam Yesus Kristus dan terus mengandalkan Engkau dalam hidup kami, menyembah dan mengasihi Engkau. Bapa yang baik, terima kasih untuk ibadah kami hari ini, kiranya berkenan kepada Tuhan dan sertai berkati kami setelah ibadah kami dalam kegiatan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sampai ketemu minggu depan di GKI Hai Kids. Tuhan Yesus memberkati.